penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Amin, amin. Urapiku, urapiku dengan minyakku. Kudusmu dengan minyakku, kudusmu. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam semangat dan sukacita yang dari Roh Kudus. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus ada bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Mari sambut pagi hari ini dengan senyum dan sukacita yang dari Roh Kudus. Haleluya, amin. Nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan pagi hari ini, untuk kita datang bersekutu erat dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Glory, glory, amin. Ya, seperti rusari begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku. Minyaku seperti rusa
pecahkan kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Seperti rusa yang merindu yang berair Tuhan, demikianlah jiwa kami merindukan akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang haus akan sungai Tuhan, demikianlah hati kami, demikianlah jiwa kami, demikianlah tubuh kami merindukan Engkau Tuhan. Jamah kami rindu lawatanmu, kami rindu rahmat-Mu Tuhan. Glory, haleluya, glory, glory, glory. Kami menyembah, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus Tuhan kami, Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Haleluya, amin, 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 amin. Kami rindukan Engkau Tuhan, kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan lawatan-Mu. Glory, amin, glory. Terima kasih glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, amin, amin. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat berdiri tanpa-Mu. Mari katakan bersama, bawalah, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Amin, amin. Mengikuti jalan-Mu, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri,
Yesus namanya. Sekali lagi, kudus, kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk diberkati dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah jawaban buat kami. Firman-Mu adalah kekuatan buat kami. Dalam nama Yesus, urapan-Mu ada bagi kami, hamba-Mu, bagi setiap kami yang mengikuti, mendengar, menyaksikan firman Allah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi, menyambut buat saudara yang baru bergabung ya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat firman Tuhan kembali di dalam Efesus pasal 6. Firman Allah, tema firman Allah pagi hari ini itu kekuatan kuasa Roh Kudus. Kekuatan kuasa Roh Kudus. Mari pegang dulu Alkitab kita. Kita menyatakan bersama di hadapan Tuhan kerinduan kita untuk diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkau tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Mari buka Alkitab di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Firman Allah lanjutan dari firman Allah yang kemarin. Kekuatan yang dari Tuhan, itulah kekuatan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Sudah dapat? Amin. Mari ayat yang ke-10. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Puji Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya saya sudah sampaikan kemarin, karena situasi dan kondisi yang ada di kota Efesus, Paulus berkata kepada jemaat Tuhan yang ada di sana, hamba-hamba Tuhan yang ada di sana,
hendaklah kamu kuat. Artinya saudara, karena situasi dan kondisi dan keadaan yang ada di kota Efesus, ya, di mana tantangan yang sangat kompleks, baik dari sisi alam supranatural, alam roh, di mana di sana berdiri kuil-kuil penyembahan berhala dari dewa-dewi yang ada di timur tengah sana. Mereka berkumpul di kota Efesus. Jadi merupakan satu tantangan dalam peperangan rohani untuk buat anak-anak Tuhan di sana. Di satu sisi secara mereka berada di lingkungan pergaulan yang sangat, saudara, ya, kebebasan seks di sana, pergaulan yang sifatnya anarkis di sana, ya, kejahatan premanisme juga terjadi di kota Efesus pada waktu itu. Dan di dalam dunia perdagangan juga, saudara, ya, karena kota Efesus adalah kota perdagangan pada waktu itu, bisnis-bisnis yang tidak benar, saudara, terjadi di sana, ya. Oleh sebab itu, karena situasi dan kondisi yang seperti itu, kata Paulus, nggak boleh main-main, nggak boleh setengah-setengah dengan Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan yang ada di Efesus itu nggak boleh main-main lagi. Anak-anak Tuhan yang ada di sana itu nggak boleh setengah-setengah lagi ikut Tuhan. Ya, biasanya tipe orang yang setengah-setengah, yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan itu, ya, orang yang setengah-setengah dengan Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang nggak serius dengan Tuhan, ya, kalau ada kesempatan mau doa ya doa, kalau enggak ya enggak, ya. Kalau ada kesempatan mau baca firman Tuhan ya baca firman Tuhan, kalau enggak sempat karena sibuk ya udah enggak usah, enggak apa-apa, ya. Kalau ada kesempatan mau datang ibadah ya datang ibadah, kalau enggak sempat karena sibuk ya enggak usah juga ibadah, enggak apa-apa. Itu ciri-ciri sebenarnya tidak serius dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mau datang menyembah Tuhan juga, ya, kalau sempat ya menyembah Tuhan, ya. Tidak ada satu kerinduan lagi untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada rasa haus lagi untuk datang bersekutu dengan Tuhan lewat firman, lewat doa dan penyembahan. Itu sebenarnya tipe-tipe yang setengah-setengah tidak serius. Kalau kita pakai kata itu adalah tipe jemaat di Laodikia, suam-suam kuku, saudara. Enggak panas, enggak juga dingin. Nah, kondisi seperti inilah, saudara, yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, hendaklah kamu kuat. Jangan setengah-setengah, mesti serius, mesti sungguh-sungguh, mesti kuat. Yaitu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang serius dan sungguh-sungguh dengan Tuhan hari-hari ini. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan melanjutkan firman Tuhan. Apa yang dimaksud kuat di dalam Tuhan? Kita lihat ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, perhatikan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, the power of God. Ya, kekuatan kuasa Tuhan, ya, kekuatan kuasa Tuhan yaitu kekuatan kuasa Roh Kudus. Di dalam kekuatan kuasanya, ini bicara tentang kuasa Roh Kudus. Di dalam kuasa Roh Kudus itu ada satu power, ada satu kekuatan, ada satu kemampuan. Ada satu daya di sana, saudara, yang akan memampukan kita untuk menghadapi kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kekuatan kuasa Roh Kudus adalah kekuatan yang memampukan kita untuk menghadapi tantangan,
salah, untuk menghadapi persoalan hidup, baik secara pribadi maupun keluarga, lingkungan, dan juga masyarakat, dan secara umumnya buat bangsa kita. Kita perlu kuasa dari Tuhan, kita perlu kekuatan kuasanya. Itulah kuasa Roh Kudus, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kekuatan kuasanya. Amin, saudara. Puji Tuhan, mari saya ingin membuka kita di dalam kitab Yesaya 40, ayat 40. Ayat 27, kita mulai baca ayat 27. Yesaya 40 ayat 27. Yesaya 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku. Terus sampai Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. terus Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Iya, firman Allah berkata, saudara, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata demikian, hai Israel? Yakub itu adalah Israel itu, ya. Nama awalnya itu adalah Yakub, dia anak Ishak, tapi kemudian namanya diganti Israel. Nah, itu adalah gambaran kepada gereja Tuhan. Yakub atau Israel ini ada gambaran kepada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, orang percaya kepada Tuhan. Nah, firman Allah berkata, orang percaya, anak-anak Tuhan berkata, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Pada waktu itu keadaan rohani orang Israel pada waktu itu, mereka merasa sangat jauh dari Tuhan. Hidupku tersembunyi dari Allahku. Maksudnya kok tidak ada lagi mujizat Tuhan, tidak ada lagi kuasa Tuhan yang terjadi di tengah-tengah hidup mereka waktu itu. Hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Lihat, saudara. Semua janji Tuhan, maksudnya hak itu bicara waris, hak itu bicara waris, hak itu bicara janji Tuhan. Dan mereka berkata, kok janji-janji Tuhan itu tidak terjadi lagi dalam hidup saya, tidak terjadi lagi dalam hidup kami. Kami tidak mengalami lagi janji Tuhan, kami tidak mengalami lagi berkat Tuhan, kami tidak mengalami lagi pertolongan Tuhan, kami tidak mengalami lagi mujizat Tuhan. Tuhan itu jauh tersembunyi, artinya apa? Jauh. Padahal saudara, sesungguhnya tak tersembunyi kuasa Allah bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Tetapi kenyataan waktu itu orang Israel, anak-anak Tuhan, mereka merasa jauh dari Tuhan. Sebenarnya dengar baik-baik, bukan Tuhan yang menjauh dari mereka, tapi mereka sendirilah yang dari Tuhan. Dan firman Allah berkata, anak-anak muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara, anak muda, teruna itu remaja, ya. Taruna-taruna itu remaja, anak-anak muda. Jadi remaja dan pemuda waktu itu menjadi lelah, menjadi lesu, tersandung. Ini anak muda ini kan bicara tentang kekuatan, power. Remaja-remaja ini kekuatan, tentang power. Seharusnya mereka sedang mengalami kekuatan, sedang berada di masa-masa di mana mereka kuat. Mereka tidak perlu menjadi lesu, mereka tidak perlu menjadi lemah, mereka tidak perlu menjadi loyo. Mereka harus tampil kuat, saudara. Tapi secara rohani juga demikian sebenarnya, saudara. Anak-anak Tuhan pada waktu itu mesti kuat, mesti mampu menghadapi tantangan apapun yang dihadapi. Jadi lemah. Ternyata mereka menjadi lesu, saudara. Mereka berjalan menjadi lelah, dan lain sebagainya. Ini menggambarkan satu keadaan rohani yang sangat memprihatinkan, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kita lihat di sini, karena mereka hidup jauh dari Tuhan. Dan
hidup mereka yang jauh dari Tuhan inilah yang membuat akhirnya mereka mudah jatuh, lemah, tak berdaya. Saudara pun demikian, kalau kita jauh dari Tuhan, saudara, ya kalau kita tidak sungguh dengan Tuhan, tidak serius dengan Tuhan, kita akan lemah, kita tidak akan jatuh dan tidak berdaya, saudara. Oh, itu sebabnya firman Allah berkata di ayat 31, mari kita lihat. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, saya sudah singgung kemarin, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, tetapi orang yang selalu rindu datang bersama dengan Tuhan, yang selalu haus berdoa dengan Tuhan, haus untuk menyembah Tuhan, mereka inilah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan firman Allah kepada mereka lah Tuhan akan memberikan kekuatan kuasanya, kekuatan kuasa Roh Kudus inilah yang membuat mereka mendapatkan kekuatan yang baru. New strength, saudara. Mereka mendapatkan kekuatan yang baru yang akan memampukan mereka untuk menjalani hidup ini. Mereka memampukan mereka untuk apa, saudara? Untuk kuat di dalam Tuhan. Kuat di sini itu, saudara, artinya apa? Mampu untuk bertahan. Yang kedua adalah apa? Mampu untuk melawan atau menghadapi. Dan yang ketiga itu adalah mampu untuk mengalami kemenangan dari Tuhan. Kenapa? Karena ada kekuatan kuasa dari Tuhan. Dan itulah kuasa Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Tuhan, kami mau datang bersekutu erat dekat dengan Tuhan, dengan Engkau. Bapak Ibu dalam Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, kalau hari-hari ini engkau begitu cepat lemah, engkau begitu cepat putus asa, engkau begitu tidak berdaya menghadapi masalah persoalan, atau mungkin hari-hari ini kok tidak ada mujizat lagi dalam hidup saya, kok tidak ada mujizat lagi dalam hidup rumah tangga, kok kuasa Allah sepertinya jauh dari saya, kok Allah sepertinya tersembunyi dengan hidup saya. Itu menandakan sebenarnya engkau punya persekutuan dengan Tuhan sedang mengalami masalah. Engkau sedang tidak menanti-nantikan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini, kalau engkau mau mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, kalau engkau mendapatkan kekuatan yang ekstra dari Tuhan, mari bangun hubungan doa pribadimu dengan Tuhan. Nantikanlah Tuhan supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Benahi mesbah doa, saudara. Kalau engkau mengalami lemah hari-hari ini, kalau engkau mengalami tidak berdaya hari-hari ini, kalau engkau mengalami masalah yang besar yang tidak kunjung ada jalan keluar, coba introspeksi diri, benahi mesbah doamu supaya engkau mendapatkan kekuatan yang baru. Dan itulah kekuatan kuasa Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, amin. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Terima Tuhan. kasih berfirman. Tak tersembunyi saya juga
kurang panjang untuk menolong kita. Haleluya. Sesungguhnya janji berkat Tuhan, janji pertolongan Tuhan tersedia untuk kita. Sesungguhnya janji-janji Tuhan itu siap dinyatakan dalam hidup kita. Sesungguhnya mujizat Tuhan itu dekat dengan kita. Sesungguhnya pertolongan Tuhan itu dekat dengan hidup kita. Sebabnya mari kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, datang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, 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 amin. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbi Kudus, terima kasih. Amin, 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 amin. Tuhan, haleluya. Kuasa-Mu nyatakan dalam hidupku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari nyatakan bersama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, panjang hidupku.
kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kembali kami nyatakan bahwa kami rindu erat bersekutu dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami, seperti pokok anggur dan carang-carangnya Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu berbuah, kami tidak mampu Tuhan untuk segalanya tanpa kami bersatu menyatu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus, bahwa kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan, bahwa kami bersekutu erat dekat dengan Engkau. Karena kami percaya di sana kami mendapatkan kekuatan baru. Di sana ada kekuatan kuasa Roh Kudus bersama dengan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, ampuni kami kalau selama ini kami jauh dari Engkau Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami tidak serius dengan Engkau Tuhan. Ampuni kalau kami tidak sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan, glory bagi namamu Yesus. Terpujilah akan namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami ada dekat dengan Engkau, pergumulan kami Tuhanlah yang menjadi jawaban yang pasti. Akan ketika kami lemah, janji-Mu Engkau akan memberi kekuatan baru bagi kami di dalam nama Yesus. Ketika kami sakit, Engkau berjanji Engkau akan memulihkan, Engkau akan menyembuhkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Ketika kami menghadapi masalah persoalan, dalam nama Yesus ada solusi, jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah akan namamu Tuhan, terpujilah akan namamu Yesus, terpujilah akan namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Tuhan, deklarasi kami untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan, hari-hari ini sedang mengalami banyak masalah, persoalan, tantangan. Tetapi kami percaya ketika kami bawa kepada Engkau, Engkau akan membela bangsa kami, Engkau akan menyatakan kemuliaan nama Yesus. Itu sebabnya kami mau menyatakan, mari saudaraku, sama-sama kita menyatakan bersama di hadapan Tuhan dengan iman dan dengan penuh kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus kami menyatakan, kami mendeklirkan Indonesia bagi Tuhan, Indonesia bagi Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Indonesia bagi Tuhan, Indonesia bagi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih dan puji namamu Tuhan buat acara pembukaan sekolah Alkitab Anjungan yang akan dilaksanakan jam 10 nanti. Kami serahkan supaya Tuhan acara ini dapat berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian kami berdoa untuk persiapan acara 100 tahun GPDI yang akan dilaksanakan di Kalimantan Barat bulan depan. Kami juga
dalam tangan kasih kemurahan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Diberkatilah rekan-rekan hamba Tuhan, diberkatilah dimanapun mereka berada melayani Tuhan, di kota, di desa, di pelosok pedalaman sekalipun. Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terpujilah akan namamu Tuhan. Rekan-rekan hamba Tuhan yang mengalami keterbatasan, kekurangan, diberkati mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Terpuji lagi namamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Keluarga kami dimanapun berada Tuhan, jaga lindungi. Suami kami diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Anak-anak kami, orang tua kami diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa secara khusus buat usaha pekerjaan jemaat Tuhan, baik kami yang ada di Singkawang maupun dimanapun yang bersama-sama dengan kami saat ini. Keluarga kami, usaha pekerjaan, karir kami di dalam nama Yesus diberkati oleh Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah namamu. Yang sudah lemah Tuhan, beri kekuatan. Yang jatuh Tuhan, bangkitkan kembali. Masih ada harapan di dalam Engkau Tuhan, masih ada harapan bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah akan namamu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih, sukacita, damai, sejahtera Allah terus ada di dalam kehidupan kami. Kami akan siap melangkah di hari ini bersama Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan ada bagi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Niat jahat manusia, kuasa iblis, kegelapan, roh jahat, udara apapun yang mau mengganggu kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami aman berjalan bersama Engkau. Kami aman bersama dalam lindungan Tuhan. Terpujilah namamu. Damai sejahtera Kristus memerintah atas hidup kami. Mari angkatlah tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jesus reigns 7 times. Go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns.